Sudah, oke, sudah kumpul ya. Oke, untuk kali ini kita tambahan. Oke, selamat siang semuanya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, siang Kak. Ya, tadi kalian sudah mengerjakan post test ya, tetap tentang nilai mutlak. Oh iya, hasilnya, adakah dia hasilnya keluar? Oh, hasilnya belum ada keluar ya, tidak apa-apa lah ya. Oke, mungkin seperti pretest tadi juga ya, mungkin sudah ada juga yang 100. Oke, kita lihat soalnya. Jadi ya, sembari teman-teman kita yang lain datang ya, kita lanjut saja. Oke, kita bahas dengan santai ya. Nah, untuk nomor 1 di sini. Ya, ini kalau kayak gini udahlah ya. Yang pertama kita asumsi positif. Kita anggap yang di dalam kurung itu positif gitu ya. Jadi kita langsung saja untuk bagian pertamanya yang asumsi positifnya. Jadi ini positif, tinggal dihilangkan aja tanda mutlaknya, jadi X tambah 7 dibagi 2X dikurang 1 sama dengan 2. Nah, kalau persamaan boleh dikali silang ya, tapi kalau pertidaksamaan nggak boleh. Jadi X tambah 7 sama dengan 2 kali, nah kali silang aja nih, 2X kurang 1, kemudian X tambah 7 sama dengan 2 kali 2, 4X dikurang 2. Kita kumpulkan ya X-nya dengan X, bilangan dengan bilangan, sehingga di sini sebetulnya 4X dikurang X, 3X ya. Kemudian 7 tambah 2, 9 ya. Jadi X-nya 3 dong, 9 bagi 3. Jadi X yang pertama adalah 3, oke. Dengan asumsi ini positif. Kemudian dengan asumsi yang di dalam tanda mutlak itu negatif, berarti adalah min dari X tambah 2 dibagi 2X dikurang 1 sama dengan 2 gitu ya sebenarnya. Cuma dikali min semua sehingga minnya bisa pindah, sehingga jadinya sama aja dengan 2X dikurang 1 sama dengan min 2. Jadi X tambah 7 kita kali silang juga, min 2 dikali 2X dikurang 1. Jadi X tambah 7 sama dengan, ini berarti min 4X, kemudian di sini ditambah 2. Nah, ini berarti X tambah 4X 5X ya. Kemudian 2 dikurang 7 minus 5. Oh, X-nya minus 1 ya. Jadi X-nya min 1. Oke. Ya, min 1 ya. Nah, kalau nilai 2-nya saya pindah ruas ke sebelah jadi min 2 itu bisa nggak, Kak? Bisa. Ya. Jadi, iki. Banyak sekali iklan-iklan di muka bumi ini. Jadi HP-nya ya min 1,3 ya. Oke. Nah, kalau ada yang tidak jelas di sini boleh ditanya ya. Jadi jawabannya B. Oke, betul. Tidak ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kalau tidak ada, kita teruskan. Nomor 2. Nomor 2, 1, 2, 3 ya. Oke. Nah, di nomor 2 di sini nilai XX opo lah ya, nilai XX ya yang boleh bersama. Nilai X aja kali ya. Nggak perlu double juga kali XX-nya ya. Jadi ya nilai X lah. Apa nilai X yang memenuhi ya? Nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X tambah 1 ditambah nilai mutlak X dikurang 3
sama dengan 8. Nah, di sini nilai mutlak itu sebelah kiri dua-duanya, tapi hasilnya sama dengan 8. Sebenarnya sih kalau ini soal pilihan ganda seperti ini, boleh ini dicoba-coba angkanya ke sini ya, boleh itu. Itu cara apa namanya? Cara coba-coba gitu ya. Yang jelas kalau 0 ini nggak mungkin benar karena ini 4 gitu. Jadi 0 ini salah lah gitu ya. Gitu. Terus nilai 2 nggak tahu benar apa enggak. Ini 3. Ini 1 salah juga. Kalau 2 ya salah. Salah. Kalau min 3 ini 2. Min 3 benar. Kalau 5 gimana? 5 benar. Oh iya, C lah jawabannya gitu ya. Kalau 3 ini 4, ini 0 salah juga ya. Jadi ini nggak ada yang mudah kata salah. Ya memang jawabannya C gitu ya. Itu dicoba, dimasukkan aja X ya ke sini, dicoba-coba gitu ya. Tapi itu kalau pilihan ganda kayak gini. Bagaimana kalau soal ini esai gitu ya. Kita harus jawab secara konsep. Cuman kalau UTBK misalkan ya ada soal tentang nilai mutlak, boleh pakai coba-coba ya, trial and error ya. Itu boleh itu. Coba-coba ya nggak apa-apa. Ada beberapa hal di dalam soal pilihan ganda yang kadang bisa dicoba-coba ya, misalkan soal trigonometri, soal-soal fungsi gitu. Coba aja sudutnya kalau trigono, fungsi juga coba aja titiknya atau apa yang diketahui gitu ya di soal itu gitu. Boleh kayak gini, coba aja nilainya itu mana yang benar gitu ya. Cuman trial and error ini juga menggunakan nalar yang tinggi ya. Harus punya nalar yang tinggi nih. Kalau enggak bisa juga itu, hati-hati main trial and error ini. Pakai logika sih. Nah oke, sekarang kalau dikerjakan tidak pakai trial and error, tapi dikerjakan secara konsep. Ini dikuadratkan sih makin ngaco ini kalau dikuadratin ya, agak aneh bentuknya ini kalau dikuadratin. Jadi kita main asumsi aja. Jadi yang jelas ini pembuat nolnya ini dulu kita tentukan. Coba perhatikan ya. Nilai mutlak X tambah 1 ini supaya dia 0, ini jelas untuk X min 1 gitu ya. Sedangkan nilai mutlak X min 3 supaya dia 0 untuk X3. Nah gitu. Jadi pembuat 0 ini bisa kita buat garis bilangannya begini. Seret gitu ya. Kemudian kita berikan batas-batas di sini, begini batasnya. Min 1, 3 gitu ya. Nah ini ada 3 wilayah gitu. Nah untuk X ini berarti untuk di sini X kurang dari min 1, sedangkan di sini nulisnya gini ya. Satu bagian, terus bagian yang di sini ini nih, min 1 kita ambil sama dengannya, kurang dari X, ini kurang dari 3. Sedangkan kesananya kita ambil X lebih dari sama dengan 3 gitu. Jadi kita punya 3 daerah persyaratan. Yang pertama untuk ini, yang kedua untuk ini, yang ketiga untuk ini. Sebetulnya untuk katakanlah ini kasus 1, daerah 1, daerah 2, daerah 3 gitu ya. Sebenarnya daerah 1 dan daerah 3 itu nanti solusinya sama aja itu biasanya, cuman mana yang benar itu aja untuk mereka berdua ini ya. Ini 1, 2, 3 ya, perhatikan ya. Sekarang kita ambil untuk daerah 1 dulu. Daerah 1, saya tulis huruf angka Romawi ya. Berarti untuk X kurang dari min 1, perhatikan ya. Untuk X kurang dari min 1, berarti asumsinya kalau X kurang dari min 1, ini semua bernilai negatif gitu ya, tolong dipahami ya. Jadi nilai mutlak X tambah 1 ini negatif, nilai mutlak X dikurang 3 juga negatif untuk kasus 1 ini. Maka berarti kalau dia min tinggal gini aja, min X tambah 1 min X dikurang 3 gitu ya, sama dengan 8 gitu. Jadi ini ya minnya kalikan ke dalam misalnya boleh, jadi min X dikurang 1, kemudian ini min X ditambah 3 sama dengan 8. Jadi di sini min 2X ya. Min 2X ditambah 2 sama dengan 8, maka min 2X sama dengan 6 ya jadinya. Dari sini kita dapatkan X-nya minus 3. Nah gitu. X minus 3.
X minus 3 itu benar tidak kurang dari min 1? Oh benar, berarti ini penyelesaian, kayak gitu. Minus 3 penyelesaian. Sekarang pada kasus yang kedua. Coba diperhatikan, misalkan kita bikin warna apa lagi ya, warnanya warna-warni aja lah ya, supaya kelihatan enak gitu. Untuk kasus yang kedua ini, berarti dia dari min 1 kurang dari sama dengan X, karena di sini min 1 belum ikut ya. Terus di sini 3, maka untuk kasus seperti ini, X tambah 1 ini akan bernilai positif ataupun 0, sedangkan X dikurang 3 ini tetap bernilai negatif begitu. Jadi kalau ini positif, tinggal hilangkan tanda mutlaknya, jadi X tambah 1 gitu ya. Kemudian di sini dikurang dong berarti. Dikurang ya, wow. Jadinya piye iki? X tambah 1 ditambah nilai mutlak X min 1. Ini positif, ini min. Waduh, ini kita lihat aja ya. Jadi begini gitu. Sama dengan 8. X tambah 1 dikurang X tambah 3 sama dengan 8. Lah nggak mungkin sama ini, masa 4 sama dengan 8? Berarti ini salah ya. Maksudnya salah ya, solusinya pun tak ada di sini gitu loh. Jadi untuk X dari min 1 sampai 3 nggak ada solusi ya. X-nya hilang, kemudian persamaannya pun salah. Andai kata persamaannya benar, ini hati-hati ya. Andai kata persamaannya benar, misalkan 4 sama dengan 4, ataupun 8 sama dengan 8, maka semua ini benar gitu loh. Semua yang ada di syarat ini benar. Ini agak repot emang. Tapi di sini enggak. Ini salah, berarti yang ada di syarat ini pun salah juga, kayak gitu. Jadi di sini nggak ada solusi untuk bagian yang ini. Kemudian bagian terakhir, aku pikir tadi solusi 1, 3 ini sama, ternyata beda. Ya begitulah ya. Asumsi ternyata salah. Untuk X lebih dari sama dengan 3, dua-duanya positif. Berarti tanda mutlaknya tinggal dihilangkan saja. Maka X tambah 1 ditambah X dikurang 3 sama dengan 8. Ini jadi 2X ya. Dikurang 2 sama dengan 8 berarti 2X sama dengan 10. Berarti X-nya sama dengan 5. Apakah 5 lebih dari sama dengan 3? Iya, berarti dia himpunan penyelesaian. Oh, ternyata HP-nya adalah minus 3,5. Jadi yang memenuhi yang dua ini, ya jawabannya C ya. Inilah kalau dikerjakan dengan cara secara konsep ya, secara konsep nilai mutlak ya. Tapi kalau tadi dikerjakan dengan cara trial and error juga boleh aja. Cuman itu aja, harus logikanya harus bagus ya. Kalau logikanya jelek, wah bahaya juga. Nah, kemudian ini bisa nggak dikerjakan dengan cara dikuadratkan? Boleh, cara dikuadratkan ini boleh-boleh aja. Cuma nanti pengkuadratannya itu kayak berkali-kali deh. Kuadratkan sekali, hilang akarnya sedikit, tapi masih ada akar, pindahin, terus kuadratkan lagi gitu ya. Boleh, kayak gitu. Tapi kayaknya kalau dikuadratkan juga pusing pala itu. Susah. Karena sekali dikuadratkan kan jadi pangkat 2 tuh. Dikuadratkan sekali lagi kan jadi pangkat 4. Susah. Jadi mendingan cara konsep seperti ini atau cara trial and error ya. Cuman trial and error itu ya logika, nggak pakai cara. Kalau di soal esai trial and error ya apa yang mau di trial udah ada kan ya. Repot juga gitu. Oke, itu jawaban nomor 2 bagi adik-adik yang merasa ada yang tidak jelas dalam penjelasan saya ini, boleh ditanyakan. Kalau sudah jelas berarti alhamdulillah, nggak perlu penjelasan lagi.
Oke, tidak ada pertanyaan ya. Sejauh ini kita sudah hadir 13 orang. Oke, tidak ada pertanyaan. Baiklah, berarti bisa dipahami. Kita hapus. Sekarang kita menuju ke soal nomor 3. Nah, kalau nomor 3 ini udah kayak gitu aja. Pakai asumsi kalau ini nggak perlu batas-batas ya, karena cuma satu tanda mutlak kan ya. Asumsi positif dan asumsi negatif sudah kan selesai ya. Jadi udah, untuk yang positifnya bagian 1 langsung hilangkan tanda mutlaknya, 3 dibagi X dikurang 2 sama dengan 1/2 gitu, kali silang berarti 6 sama dengan X dikurang 2, oh X-nya 8, beres. Kemudian yang kedua, asumsi negatifnya berarti min 3 dibagi X dikurang 2 sama dengan setengah gitu ya. Minnya pindahkan aja ke kanan, jadi 3 per X dikurang 2 sama dengan min 1/2 gitu ya. Kalikan sana, 2 kali 3, 6, ini ke sini jadi min X tambah 2. Berarti X-nya sama dengan 2 kurang 6, minus 4. Jadi X-nya minus 4 dan 8. Oke, seret. Ya, itu sangat sederhana. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Tidak ada? Jika tidak ada, kita teruskan. Sekarang nomor 4. Oke, untuk nomor 4, mari kita lihat. Semua nilai X yang memenuhi. Waduh, ini sudah tanda mutlak simultan lagi ya. Jadi dia sudah pertidaksamaan mutlak, udah gitu pertidaksamaan mutlaknya itu simultan. Ada dua tanda, apa namanya, tanda mutlak ya. Berarti di sini solusinya adalah nilai mutlak X dikurang 3 gini ya. Lebih dari 0 dong, ya kan? Nah, ini 1 kan? Dan nilai mutlak X dikurang 3 kurang dari sama dengan 3. Waduh, ini rada rese ini ya. Sebenarnya sih untuk solusi bagian pertama ini, nilai mutlak X dikurang 3 lebih dari 0, ini solusinya sebenarnya X elemen real ya. Karena apa? Sesuatu yang nilai mutlak itu pasti lebih besar sama dengan 0 kan gitu ya. Berarti semuanya benar, kecuali ada kecualinya juga sih di sini. Jadi untuk ini solusinya adalah X tidak sama dengan 3 itu aja sih. Karena kalau X3 nanti dia 0 nih. Jadi X tidak sama dengan 3, X elemen real gitu ya. Untuk solusi 1 gitu. Udah seperti itu aja. Di sini digabungkan dengan kata dan, berarti diiriskan dengan solusi kedua ini gitu. Dimana di sini masih pakai tanda mutlak ya. Tapi ini kan dengan mudah diselesaikan ya. Bahwa penyelesaiannya ini sesuai sifat dari tanda mutlak, berarti ini kan solusinya min 3 gitu kan. Kurang dari sama dengan gitu ya, X dikurang 3 kan gitu, kurang dari sama dengan 3 gitu ya. Terus tambah 3 semua, ini tambah 3 semua ruas ini gitu ya. Maka kalau kita tambah 3 semua ini jadi 0 nih. 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Nah, sebenarnya solusinya ini ya. Tapi di sini X3 nggak boleh, itulah resenya soal ini ya. Jadi di sini koma, X nggak boleh 3. Nah gitu. Cuman jawaban seperti ini kan nggak ada. Jawaban ini nggak ada kan. Pilihan ini, maka dia harus dipecah. Sehingga penulisannya adalah,
Karena 3 itu ada di antara 0 dan 6 ya. Kalau nggak ada di sana nggak masalah sih. Ini kebetulan ada pula di dalamnya gitu. Sehingga kita nulisnya gimana coba? 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 3 gitu ya. Atau 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 6 kayak gitu. Jadi jawabannya adalah B. Soal seperti ini sepele dan sederhana ya, tapi hati-hati. Untungnya pilihannya kayak gini-gini semua nih pakai atau. Coba ada pilihan ini 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 6. Bisa jadi banyak yang kena jebakan Batman akan memilih ini tidak diperhitungkan gitu ya kan. Padahal ketika 3 itu tidak benar karena 0 tidak mungkin kurang dari 0 kayak gitu. Hal yang sepele itu bisa membuat salah jawaban karena kunci jawaban nggak peduli itu jawabannya mendekati atau tidak kan, yang penting kalau jawabannya B ya B gitu kan, dipilih A pasti salah kayak gitu ya. Kalau saya pakai asumsi yang mutlak X min 3 jadi positif sama negatif itu bisa nggak? Bisa, cuman rumit kayaknya ya. Bisa kayak gitu juga boleh ya. Jadi misalkan untuk negatif ini bagaimana, untuk positif bagaimana gitu ya, boleh cara seperti itu juga boleh. Cuman kalau menurut kakak itu malah rumit. Dengan cara seperti itu jawabannya apa? Sama nggak jawabannya? B juga? Iya, sama juga, Kak. Oke, boleh deh, boleh ya. Oke. Mantap, ada lagi yang masih kurang jelas di nomor 4 ini? Atau kalau kalian ada yang salah tadi, mudah-mudahan kalau ada yang salah, posisi salahnya sudah paham. Baik, kalau begitu kita lanjut lagi. Sekarang nomor 5. Kita hapus ya. Nomor 5. Mari kita lihat. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak X kuadrat dikurang 2. Dikurang 6 ditambah 2X kurang dari 0. Nah, ini campur aduk ya ini. Di sini agak rumit ya. Tetap seperti biasa untuk asumsi dia positif gitu ya. Berarti tetap dua solusi gitu ya. Untuk asumsi dia positif berarti kita buat begini. Solusi pertama ya, solusi bagian 1. Ketika X kuadrat dikurang 2 ini adalah lebih dari sama dengan 0 ya. Sini kita pakai sama dengan 0, positif dan 0 gitu. Ini bagaimana caranya? Ini difaktorkan dulu ini. Jadi X tambah akar 2 ya, pemaktorannya ini. X dikurang akar 2 lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi ini pembuat 0-nya itu adalah X sama dengan min akar 2. Kemudian X sama dengan akar 2. Nah, itu dia. Ini nanti ada garis bilangannya ini ya, garis bilangan tersendiri untuk syaratnya ini. Nanti kita lihat garis bilangannya. Baru ini asumsinya dia kan positif ya, berarti tinggal dihilangkan tanda mutlaknya. Kita pakai warna hitam aja untuk penghilangan tanda mutlak. No, warna hitam, warna biru. Jadi udah, jadinya begini soalnya. X kuadrat min 2 terus dikurang 6 tambah 2X kurang dari 0 begitu. Nah, ini berarti X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 kurang dari 0. Nah, ini bisa difaktorkan ya.
X ditambah 4, X dikali minus 2. Ya, seperti ini ya. X tambah 4 dikali X dikurang 2 maksudnya. Nah, ini pembuat nolnya berarti minus 4. Ini pembuat nolnya adalah 2. Nah, syarat dan penyelesaian ini kita buat garis bilangannya ya, 2 buah gitu. Supaya kita bisa melihat daerah penyelesaiannya. Seret ya, gambar gak usah bagus-bagus amat, yang penting ilustrasi ada gitu ya. Nah, ini kita full ya, ini full dia. Nah, sini min akar 2, sini akar 2 gitu ya. Lebih dari kan ya, jadi ini satu ke sana, seret, kanan, satu ke kiri, seret. Aduh, kok nurun ya garisnya. Yang benar ke garisnya. Narik garis ke kiri rada susah. Nah, untuk dia kita arsir merah misalnya. Ini dia ada syarat, ini syarat ya. Nah, ini dia seret. Oke, beres. Sekarang untuk yang solusinya minus 4. Min akar 2 itu min 1,41 ya. 1,41 itu ya, min 4 jauh di bawahnya lah. Di sini ya. Minus 4 itu di sini gitu. Dia kosong ya, karena ini nggak pakai sama dengan ini. Jadi minus 4 gitu aja. Kemudian ini 2 pun masih lebih dari akar 2 ya, cuman nggak jauh-jauh amat lah, sekitar di sini lah gitu. 2 kosong juga ya. Kayak gitu, ini dikasih batas, kasih batas. Kalau kita cek tanda positif negatifnya, misalkan dengan angka 0 atau angka 3 sekalipun boleh ya. Angka 3 di sini, kalau angka 0 ya di sini dong. Angka 0. Kalau diuji angka 0 ke sini, 4 min ya. Kita mencari daerah min ya di sini. Berarti di sini min tandanya. Tandanya semua di sini min. Di sini positif ya. Sini positif. Jadi kita butuh kurang dari 0, berarti negatif gitu ya. Ini dia. Nah, itu bisa kita arsir warna biru misalnya, boleh. Lihat warna biru gitu ya. Ini dia tuh, gitu. Jadi solusinya itu sebetulnya dari min 4 sampai 2 gitu. Tapi tidak semua solusi ini memenuhi kan. Dia memenuhi yang sesuai syarat. Kalau kita tarik garis ke atas ini, sampai sini memenuhi dia, sampai sini ini diarsir dua-duanya. Kalau ini ditarik ke sini juga memenuhi gitu. Nah, jadi untuk bagian yang ini aja, himpunan penyelesaian sebab bisa kita tulis begini, HP sama dengan ini dari min 4 kurang dari X kurang dari sama dengan di sini ya, min akar 2 gitu. Terus atau akar 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 2 gitu ya. Itu solusi bagian pertama ini. Ya. Sekarang kita lihat solusi bagian kedua dengan asumsi dia negatif ya. Berarti dengan asumsi X kuadrat dikurang 2 ini kurang dari 0 ya, nggak bakal sama dengan lagi ya. Udah, garis bilangannya nanti mana? Ya lawan dari ini aja, lawan dari garis bilangan warna merah ini. Berarti tinggal ini aja kita selesaikan. Berarti dia min X kuadrat dikurang 2 dikurang 6 ditambah 2X kurang dari 0. Berarti di sini jadinya min X kuadrat ditambah 2 dikurang 6 ditambah 2X kurang dari 0 ya. Jadinya min X kuadrat ditambah 2X dikurang 4 kurang dari 0. Ini kalau min X kuadrat begini rada susah difaktorkan, kita kalikan min 1 aja. Jadi X kuadrat dikurang 2X ditambah 4 ya. Lebih dari 0. Nah lah. Ternyata dengan model begini ini tidak bisa difaktorkan ya. X kuadrat ditambah 2X ditambah 4 ini nggak bisa difaktorkan. Kita menggunakan rumus ABC untuk menyelesaikan persamaan kuadrat seperti ini ya, memfaktorkannya. Di mana D-nya itu kan B kuadrat min 4AC ya. Ini kalau kita cek diskriminannya ini ternyata
negatif ya, yaitu min 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 4 gitu. Jadi ini minus gitu, minus 12 ini. Jadi karena diskriminannya minus, kemudian A-nya positif di sini ya untuk kasus yang ini, maka ini definite positif. Definite positif ya ini. Fungsinya definite positif alias hasilnya selalu positif. Sedangkan ini lebih dari 0 adalah mencari positif. Berarti berapapun X-nya untuk ini benar gitu loh ya. Berapapun X-nya benar, berarti solusinya X elemen real untuk ini. Berarti karena solusinya benar untuk X berapapun solusi kedua ini, maka semua yang memenuhi syarat ini adalah benar. Artinya apa? Himpunan penyelesaian untuk dia adalah, untuk bagian kedua ini kalau saya tulis warna merah, itu adalah dari min akar 2 ini, kurang dari X sampai akar 2 gitu. Nah, kalau kita lihat ini, himpunan penyelesaian kita ini, di sini min akar 2 dan akar 2-nya ikut, di sini tidak ikut, tapi ketika ini digabungkan ke sini, dimasukkan, maka mereka akan padat gitu loh. Jadi full ini, sehingga solusi akhirnya sebetulnya adalah himpunan penyelesaian terakhirnya di sini cukup dari min 4 kurang dari X terus kurang dari 2 ya. Jadi ini himpunan penyelesaian terakhirnya dengan menggabungkan HP1 dan HP2. Nah gitu. Jadi jawabannya adalah D, benar. Sret. Ini susah-susah mudah ya, hati-hati nomor 5 ini. Soalnya kelihatan sepele tapi konsepnya lumayan ini. Adik-adik silakan dipahami dulu, dibaca-baca, di screenshot ya. Kalau ada yang tidak bisa dipahami jangan segan-segan untuk bertanya. Ya, jangan malu-malu dan jangan takut-takut juga. Oke? Tidak ada pertanyaan? Bagaimana kawan-kawan? Anissa Dwi Prameswari? Cukup? Iya Pak, udah ngerti. Oke lah ya, kalau cukup jelas bagus. Mantap. Baik, kalau begitu kita teruskan ya. Kita hapus kalau begitu 1, 2, 3 kita hapus. Twing. Next, nomor 6. Oke, masih mirip ya. Tapi di sini ini kalau kita main langsung positif negatif itu kita kesulitan ya. Hati-hati di sini kalau kita langsung main plus min gitu agak kesulitan. Ini maksudnya gini. X min 2 waduh. Opo iki. Aduh.
Oke, sekarang kita nomor 6. Jadi di sini kita harus pakai pemisalan dulu kalau model kayak begini macam. Jadi kita misalkan dulu, misal katakanlah P ya, atau kotak atau apa sajalah. Kotak deh. Kotak adalah nilai mutlak dari X min 2 gitu. Nah, berarti ini sama aja kotak kuadrat kurang dari 4 kotak ditambah 12. Nah, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan di sini kotak kuadrat dikurang 4 kotak dikurang 12 itu adalah kurang dari 0. Nah, ini bisa kita faktorkan untuk mencari nilai kotak ini. Dikalikan min 12 ditambahkan min 4 ya, berarti minus 2 dikali 6. Jadi kotak minus 2 kotak kebalik ya. Plus 2 maksudnya. Ini minus 6 ya. Kewali oke. No. Oke, jadi di sini minus 6. Jadi kalau ditambahkan dia minus 4. Dikalikan minus 12. Berarti kotaknya di sini ya minus 2. Kemudian di sini kotaknya adalah 6 gitu ya. Nah, ini sebenarnya pertidaksamaan harus dibuat garis bilangan ya supaya kita dapat batas-batas kotaknya. Tapi tanpa garis bilangan juga bisa. Langsung aja boleh ya. Ini kan kurang dari. Kalau kurang dari diantara berarti min 2 kurang dari kotak kurang dari 6 gitu aja. Wah. Terus di sini berarti min 2. Kurang dari kotak itu tadi apa? Nilai mutlak X min 2 kan? Kurang dari 6. Nah, ini simultan lagi ya. Pertidaksamaan simultan ada dua bagian solusi kan, tapi dia nanti diiriskan gitu ya. Ini satu bagian, ini satu bagian lagi gitu. Oh, warna berbeda. Satu bagian lagi ini biar kelihatan gitu, sampai sini gitu. Jadi untuk bagian pertama misalkan yang merah. Untuk bagian pertama berarti min 2. Oh, kenapa langsung garis? Min 2 kurang dari nilai mutlak X min 2. Atau bisa dibalik, diputar jadi nilai mutlak X min 2 lebih dari minus 2. Itu udah pasti ya ini. Ini akan selalu lebih besar dari 0 ya. Ataupun dia selalu positif dan 0 gitu. Maka itu akan selalu lebih dari min 2. Jadi untuk bagian pertama ini solusinya X elemen real ya. Jadi nggak ngefek ya. Ke bagian kedua, kan bagian kedua solusinya nanti pakai kata dan ya, dan gitu ya, diiriskan. Tapi karena ini semua X elemen real bener, apa yang berlaku di solusi kedua ini nanti ya itulah yang berlaku di solusi pertama juga gitu. Jadi diiriskan pun nggak berpengaruh. Untuk solusi kedua adalah nilai mutlak X min 2 kurang dari 6 gitu. Sesuai sifat nilai mutlak ini menjadi min 6 kurang dari X min 2 kurang dari 6. Kita tambahin 2 semua ruas, maka min 4 kurang dari X kurang dari 8. Inilah solusinya. Ya, ternyata tidak begitu sulit ya dia. Oke, silahkan dipahami dulu itu. Jadi nilai mutlak itu susah-susah mudah ya.
Baik, kalau nomor 6 ini sudah cukup clear, sudah cukup dipahami. Kita lanjut ke nomor 7. Kita lihat ya. Untuk nomor 7 ini kita hapus dulu. Oke. Oh. Nah, di sini soalnya nilai mutlak X kuadrat dikurang 3 kurang dari 2X ya. Nah, di sini karena dia kurang dari, maka 2X ini harus positif. Ya, 2X harus positif ya. Karena kalau 2X ini negatif, tidak ada solusinya kan. Sesuatu yang positif tidak mungkin kurang dari negatif. Jadi memaksa bahwa 2X ini harus lebih dari sama dengan 0 ya. Artinya X-nya harus lebih dari sama dengan 0 gitu. Tidak boleh negatif, karena begitu negatif nggak ada solusinya ini. Kayak gitu. Jadi sebenarnya sih dengan syarat ini aja pun kita udah bisa coret jawaban ini ya, nggak mungkin ya, karena ada negatifnya ini. Nggak mungkin udah. Semua yang mengandung negatif tidak mungkin, jadi kemungkinan yang benar tinggal 2. Kalau nggak CE kan gitu ya. Nah, di antara CE pun sebenarnya bisa dicek gitu. Apakah dia berlaku untuk semua bilangan lebih dari 1? Ya kalau kita coba angka 4 aja kayaknya udah mulai nggak berlaku nih. 16 dikurang 3, iya benar, 4 udah nggak berlaku. Jadi fix ini pun salah gitu ya. Jadi yang benar hanya ini gitu. Itu dengan cara coba-coba melihat jawaban kayak gitu. Jadi memang jawabannya C dengan trial and error, tapi dengan konsep ya karena ini positif, 2X-nya ini wajib positif ataupun 0, maka solusinya ini menjadi min 2X kurang dari X kuadrat dikurang 3 kurang dari 2X gitu ya. Terus ini diselesaikan secara simultan dengan membagi dia dua pertidaksamaan ya. Yang pertama X kuadrat min 3 yang lebih dari min 2X ini gitu. Sehingga ini menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 lebih dari 0. Nah, ini bisa difaktorkan X plus 3 X min 1 ya, bisa difaktorkan begini. Maka untuk ini pembuat nolnya adalah X sama dengan min 3, sedangkan yang ini pembuat nolnya X sama dengan 1. Nanti kita buat garis bilangannya ya di sebelah sini. Kemudian solusi yang kedua. Solusi yang kedua adalah yang X kuadrat dikurang 3 kurang dari 2X. X kuadrat dikurang 3 kurang dari 2X. Ini berarti X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 kurang dari 0. Ini kalau difaktorkan X plus 1 X min 3 kurang dari 0. Maka X-nya min 1 di sini. Di sini X-nya 3 ya. Nah, ketiga garis bilangan itu harus dibuat. Syarat ini dan ini. Itu dibuat semuanya diiriskan ya. Jadi ada 3 garis bilangan. 1 garis bilangan syarat, 1 lagi solusi pertama, 1 lagi solusi kedua. Untuk syarat, katakanlah 0 di sini. 0 bulatin gitu ya, full karena boleh 0 juga sebenarnya namanya syarat ya kan. Nah, dia ke sana, seret. Nah, gitu. Itu kalau diarsir boleh, arsirannya begini, ini syaratnya ini. Nah,
Kemudian untuk solusi pertama dari min 3 sampai 1. Ya, min 3 sampai 1 berarti min 3 anggap di sini ya. Min 3. Min 3 1 ya di sinilah lebih dari 0 1. Nah, untuk dia ini kalau misalkan 0 ini 0 0. Kalau 0 ke sini kita uji minus ya, minus 3 ya. Kalau 0 sini minus, plus, plus. Dia butuh apa? Daerah plus rupanya. Lebih dari 0. Sana berarti. Seret. Seret. Nah, kalau diarsir ya daerahnya dia ini. Sama ini. Nah, kemudian solusi kedua ini diiriskan ya. Dimana di sini dia minus 1. Minus 1 berarti di sini ya. Di sini di bawahnya 0 gitu. Minus 1. Kemudian 3 ya 3 katakan di sini. 3 kasih batas. Nah, ini 0 di sini juga tetap ya. Kalau diuji 0 ini minus. Dibutuhkan tanda min ya. Dan kalau 0 minus berarti daerah sini minus dia. Sini positif, sini positif. Kita butuh tanda minus ya, berarti yang ini. Arsir lagi warna merah. Ini dia ya. Nah, ketiga-tiganya ini diiriskan karena ini pertidaksamaan simultan ya. Kemudian ini syarat. Jadi kalau diiriskan di mana semuanya ada arsiran? Jelas di sini. Coba perhatikan kalau kita tarik garis biru. Di sini adanya semua arsiran. Ini tarik garis lurus ke atas. Lewat sini, ini tarik ke bawah sini, lewat sini. Kemudian ini tarik ke atas lewat sana. Nah, di situ doang yang ada arsiran semuanya. Kalau di sini enggak nih, sini enggak, arsir atas bawah doang. Kalau ini malah enggak ada, arsir dirinya sendiri. Jadi solusinya itu ya yang ada arsiran itu. Jadi di sini. Dari berapa itu? Dari 1 sampai 3 ya. Dan itu pun tidak boleh pakai tanda sama dengan karena bolong-bolong semua ini. Jadi HP-nya sama dengan 1 kurang dari X kurang dari 3. Nah, itu sesuai dengan jawaban ini ya. Seret-seret. Perhatikan baik-baik ya. Soalnya ini kelihatannya enak gitu, mudah konsepnya ini. Nanti di dalam soal dia bukan kayak gini soalnya ya. Maksudnya ini hanya konsepnya aja, ini konsep mutlaknya begitu caranya. Nanti bisa aja yang dimutlakkan itu logaritma ya. Biasanya begitu. Atau malah fungsi trigonometri gitu kan, dinilai mutlakin. Tapi ya kita harus paham konsep nilai mutlaknya kira-kira gitu. Yang nilai mutlakin itu suka-suka dia sebenarnya. Kadang pertidaksamaan log pakai nilai mutlak gitu kan. Di soal UTBK-nya gitu. Nah, kalau kita nggak tahu apa itu nilai mutlak dan proses pengerjaannya, kan repot urusan. Nah, ini boleh nggak dikerjakan misalkan dengan cara dikuadratkan kedua ruas? Boleh, ya. Boleh dikuadratkan kedua ruas juga boleh. Cuman seperti yang kakak bilang, kadang-kadang dikuadratkan kedua ruas dapat bentuk yang semakin rumit. Nah, itu yang bikin kita pusing. Kalau dapat bentuk makin rumit kan, misalkan dikuadratin tuh pangkat 2 tuh, jadi pangkat 4 gitu kan, aduh. Bukannya makin sederhana, maka makin aneh gitu kan. Jadi mendingan kayak gini kan masih sederhana lah. Kalau pangkat 4 bayangin coba gimana makturin pangkat 4. Susah.
Ya, Kak, ya silakan. kalau bentuk mutlak itu grafiknya jadi gimana? Kalau nilai mutlak itu grafiknya itu semua yang ada di daerah negatif itu dipositifkan. Misalkan Karisma punya itu nggak? Punya soal grafik yang ada mutlaknya nggak deh? Misalkan coba sebutkan. Enggak, saya nggak ada soalnya, cuman penasaran aja. Oke, oke. Kalau begitu kakak berikan yang sederhana aja ya. Kalau begitu, yang maksudnya yang gampang digambarkan lah gitu ya. Katakanlah fungsi kuadrat ya. Oke. Baik, kalau begitu ini dihapus ya. Sudah ya, ini nomor 7. Kita hapus deh. Kalau gitu, biar kita kasih contoh grafik nilai mutlak. Jadi sebenarnya sih gampang ya. Misalkan ini deh, yang fungsi kuadrat ya. Fungsi linear itu saya bisa ya. Fungsi apa aja bisa pokoknya. Tapi fungsi kuadrat deh gambarannya yang rada enak. Misalkan kita punya grafik Y sama dengan atau fx sama dengan yang mudah difaktorkan aja lah ya. X kuadrat min 6x kali ya, gampang difaktorkan. Min 6x min plus 8 gitu ya. How? Plus 6x min 8 plus 6x plus 8 min 6x min 6x plus 8 itu kayaknya gampang difaktorin tuh. Yang enak aja lah. Min 6x plus 8 kayak gitu. Nah, ini tadi tulisannya hilang pula. Min 6x plus 8. Nah, ini fungsi kuadrat ya. Gambarnya ini kan sebenarnya mudah ya. Gambarnya itu gambarnya pertama faktorkan dulu. X kuadrat min 6x-nya sama ditambah 8 sama dengan 0 ya. Jadi X minus 2, X minus 4 sama dengan 0. Jadi ini X sama dengan 2 ya. Titik potong dengan sumbu X-nya di X sama dengan 2 dan X sama dengan 4 ya. Kemudian titik puncaknya sebenarnya XP-nya itu kan min B per 2A ya. Min B per 2A gitu. Di mana B-nya itu adalah minus 6, berarti min 6 dibagi A-nya 1. 2 kali 1 jadi 3 deh. Jadi puncaknya di 3, YP-nya berapa coba? Kalau masukkan 3, 3 pangkat 2 dikurang 6 kali 3 ditambah 8. 9 ini. 9 dikurang 18. Bah, kecil pula. Min 1 doang, ya nggak apa-apa lah ya. Jadi puncaknya 3, min 1. Aduh. Ya nggak apa-apa lah. Terus titik potong dengan sumbu Y-nya itu 0,C ya. 0,C itu sama dengan 0,8. Ini kurang bagus. Kurang bagus juga tapi lumayan lah. Yuk, ini di sini kakak bikin gambarnya ya. Yang pertama, ini kita bikin sumbu koordinatnya. Allah Tuhan. Bikin lurus susah ya. Aduh, belok lagi kan. Gimana sih nulis di atas nampan? Pasti belok lah. Di buku juga belok sih kalau nggak pakai penggaris ini. Asal aja, seret. Lumayan lah ini bisa lurus begini sedikit. Nah, jadi dia melewati 0,8. Ini ilustrasi aja ya. 0,8 itu katakanlah segini itu. 0,8 ya. Kemudian dia lewat juga ini 2,0 dan 4,0. Jadi 1 2 3 4. Aduh. Terlalu kecil juga sih. Nah, ini dia. Kemudian puncaknya ini di 3 ini sih sebenarnya 3,1 dekat lagi di sini. Sebenarnya ya tapi itulah contohnya. Nah, jadi gambar itu kira-kira gini, fungsi kuadratnya ini gambarnya. Set. Ini puncaknya di sini ya. Seret gitu ya. Hup. Nah, gini. Ini adalah grafik Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat
min 6x tambah 8. Nah, grafiknya kayak gini. Nah, kalau grafik untuk nilai mutlaknya, Y sama dengan, katakanlah fx sama dengan nilai mutlak dari, misalkan ya, nilai mutlak dari x kuadrat dikurang 6x tambah 8, misalkan kayak gini nih. Maka ini yang di negatif ini nih, ini nggak ada lagi, dia dicerminkan ke atas gitu loh. Ini yang saya kasih warna merah ini ya. Jadi grafiknya kayak gimana kalau nilai mutlak kayak begini? Ya, gambarnya jelek ya. Pokoknya bisa dibayangin lah gitu ya. Kayak gitu juga sebenarnya gambarnya, tetap lewat 8 ini, lewat 2 ini juga, dan lewat 4 ini juga gitu. Cuman bedanya bagaimana? Ya dia kan ini turun tadi kan, begini, turun, set gitu kan. Seharusnya kan jadi ini tuh, lengkung ke bawah gitu ya, turun melengkung ke bawah, tapi dia enggak, karena dimutlakkan itu, dia jadi begini tuh, gitu. Terus ini tetap, yang positif ini tetap gitu. Nah gini. Nah inilah grafik dari Y sama dengan nilai mutlak dari X kuadrat dikurang 6X tambah 8 kayak gitu. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa? Bisa, Kak. Kayak Oh, gitu. Kak, kalau misalkan dia kurang dari atau lebih dari tapi nggak sama dengan 0, berarti ntar di situ dia nggak nempel di sumbu X dong. Gimana? Maksudnya dia fungsi Kalau kuadrat tapi pertidaksamaan. iya, Terus nilai mutlak. Oh itu heeh, beda lagi urusannya itu. Itu jadi gawat. itu misalkan begini ya. Itu gimana? Itu bukan fungsi ya. Itu bukan fungsi ya. Misalkan begini nih. Nilai mutlak gimana nih? Ini jadi ini persamaan terus apa? Jadi membingungkan loh ini. Kalau kayak gini. Enggak, kalau misalkan yang kayak apa, yang itu kan sama dengan, Kak. Hah? Kalau itu kan sama, yang ini kan yang Kakak gambar tuh yang sama Betul. 0, yang Ah, tandanya sama dengan. Kalau tandanya bukan sama dengan, itu ntar dia tetap nempel ke sumbu X atau enggak? enggak, kalau bukan sama dengan gambar tetap aja kayak gini. Misalkan ini dihapus ya sama dengannya ini ya enggak? Dihapus kan? Ya enggak sih? Mm, Dihapus ya. iya. Ini dihapus. Jadi ini sudah dua hal yang berbeda ya. Kalau Y sama dengan itu grafik kurva begitu ya. Tapi ini bukan kurva kalau ini. Ini adalah Kalau ketidaksamaan gitu ya. Ketidaksamaan kuadrat gitu ya. Ini mm, mencari daerah penyelesaian gitu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, mencari daerah penyelesaian misalnya, seperti berarti ntar di akhir gitu ya, Kak? iya betul. Gambarnya kalau memang nilai mutlak X kuadrat min X tambah 8 seperti ini, gambarnya tetap ini gitu loh. Gambar tetap lengkungan-lengkungan yang dipantulkan ini. Kemudian masalahnya daerah mana yang diarsir ini? Nah, ini masalahnya. Nah, kalau Oh. ini kayaknya rada ruwet deh ini ngarsirnya sumpah. Masalahnya nilai mutlak terus ini nggak ada solusinya pula kalau ini. Coba bayangkan ini. Mana ada solusi? Kayaknya nggak ada deh pertidaksamaan pakai kayak ginian. Ini kan nggak ada solusinya nih. Masa sesuatu yang positif kurang dari 0 nggak ada dong? Ya kan? Iya. Kalau lebih dari pun jadi reward pula ini. Kalau misalkan solusinya begini. Pertanyaannya begini, X kuadrat min 6X tambah 8 nilai mutlak lebih dari gini. Loh, ya semuanya benar. Karena ini pasti lebih dari sama dengan mana yang mau diarsir? Semuanya dong. Paham nggak maksudnya? Iya. Paham Iya, ya? Kak. Hmm. Iya. Kecuali tanpa Ya, nilai. makasih, Kak. Oke. Kecuali tanpa nilai mutlak, nah itu bisa gitu. Ya, oke lah ya. Iya. Sip. Tapi ya udah punya gambaran lah ya. Dia pokoknya nilai mutlak itu, cara menggambarkannya itu harus digambarkan dulu fungsi sebelum ada nilai mutlaknya begitu. Jadi kalau fungsi sebelum ada nilai mutlaknya tidak ada di daerah negatif, maka di nilai mutlakkan pun tidak berpengaruh gitu. Grafiknya tetap seperti itu. Ya, kira-kira begitu ya. Oke. Kak, mau tanya Kak, Iya, silakan. kalau misalnya ada min 4 kurang dari min X kurang dari 4, terus itu kan mau dikali min, itu tandanya berubah atau tidak Kak? Oke. Bentar ya.
Saya tulis dulu ya. Min 4 kurang dari min X kurang dari 4. Ya, kalau dikali min 1 ini, gitu ya, berubah, wajib berubah. Jadi ini 4 jadinya begini, lebih dari X lebih dari min 4, kayak gitu. Oke? Paham ini? Nah, ini terus cuman ini kan bisa diubah. Yang kayak gini kan bisa diubah jadi min 4 kurang dari X kurang dari 4, ya nggak? Paham nggak maksudnya? Oh, jadi diubah kembali ya, Kak? Ya, karena kalau kayak gini kan kita seolah-olah nggak ada makna kan begini ini. 4 lebih dari X, X lebih dari min 4, ya nggak? Ya kan? Oh iya, benar. Benar nggak ini? Benar. Cuman penulisan kayak gini kan kayak kurang jelas maknanya. Lebih bagus begini kan? Ini dua-duanya sama ini. Sama aja sih. 4 lebih dari X artinya X kurang dari 4 kan? Ya nggak sih? Terus X lebih dari min 4 artinya min 4 kurang dari X kan? Kayak gitu. Betul, betul. Jadi tanda dibalik, betul. Betul banget. Kayak gini. Mantap ini pertanyaan mantap ini ya, pertanyaan bagus. Ini hal-hal sepele tapi di dalam mengerjakan soal memusingkan ini gitu loh, meragukan gitu kan. Apalagi ketika ujian ketemu bentuk begini, waduh makin puyeng dah. Nggak pernah ngalamin lagi diapain ini kali berubah apa enggak nih. Aduh. Kalau enggak berubah bahaya malah. Kenapa, Kak? Kalau enggak berubah jadinya apa ini? Masa iya begini? Ngaco, kalau ini jelas salah. 4 kurang dari X kurang dari min 4. Mana ada itu? Enggak mungkin itu X itu, si 4 itu kurang dari X tapi dia sekaligus kurang dari min 4. Mana ada? Gitu loh. 4 kurang dari X berarti X-nya minimal berapa coba? 5 kan? Ya enggak? Kalau di bawah 5 masa iya 4 kurang dari dia? Enggak mungkin kan? Terus masa iya 5 itu kurang dari min 4? Ngaco lagi itu. Kayak gitu. Paham ya maksudnya? Paham, Kak. Oke, sip. Bagus. Ya, ini mantap ini pertanyaan begini. Saya juga dulu waktu sekolah pusing juga begini-beginian. Ini gimana ini kalau simultan begini? Biasanya kan yang kita lihat di buku-buku nggak simultan, cuman satu tanda kurang aja gitu kan ya. Ini 2 gitu ya. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Ini kita hapus. Twing dihapus, kita lihat nomor 8 sekarang. Oh, sama aja sih. Kuadratkan daripada pakai konsep dasar kalau ini. Kayak dikuadratkan dia enak ini. Ya, kalau dikuadratkan ini kuadratan aja ya, kalau kayak gini ya. Jadi dikuadratkan yaitu nilai mutlak dari X kuadrat dikurang 2. Wow, unstable. Aduh, error ya. Ini kalau suaranya putus-putus, ini sinyal lagi error ya. Lemah. Tahu kadang-kadang sinyal internet itu begitu. Ini kuadratkan aja kedua ruas. Sehingga menjadi ini mutlaknya hilang. X kuadrat dikurang 2 kuadrat gini aja udah. Kurang dari 1 kuadrat. Sebenarnya 1 kuadrat sih 1 ya. Nah, terus kumpulkan ke ruas kiri. Jadi X kuadrat min 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Nah, habis itu difaktorkan ini. Gitu. Berarti X kuadrat dikurang 2 ditambah 1 dikali X kuadrat dikurang 2 dikurang 1. Gitu pemaktorannya. Sehingga ini menjadi X kuadrat dikurang 1 dan ini X kuadrat dikurang 3. Kurang dari sama dengan 0, pakai sama dengan ya. Nah, ini bisa difaktorkan. X tambah 1, X min 1. Kalau yang ini, X tambah akar 3, X min akar 3. Nah, semua pembuat 0 mudah ditentukan. Ini min 1, ini 1, ini min akar 3, yang ini akar 3. Ini semua pembuat 0-nya. Nah, pembuat 0 ini tinggal kita tempatkan pada garis bilangan. Serut. Ada 4 ya. 4-nya ya bikin 4. 1, 2, 3, 4. Dari yang terkecil dulu berarti min akar 3. Baru min 1. Habis itu 1 baru akar 3. Nah,
Semuanya full karena pakai sama dengan nih tandanya nih. Aduh, ternyata dia beda warna. Sama dengan berarti full ini. Batas ini ikut sebagai solusi. Nah, ini dia nih. Kasih batas seret, 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 seret. Tinggal uji tanda. Ambil 0 ya yang mudah. Kalau 0, X-nya semua 0, berarti 1 min 1, akar 3 min akar 3. Berarti min kali min positif. Di sini positif nih. Positif. Selang-seling. Min min plus plus. Min min plus plus. Kita butuh daerah negatif. Kurang dari 0. Daerah negatif mana ini? Sama ini. Nah, arsir warna merah. Ini gambar, ini semua garis bilangan ini dan arsir-arsirnya bla bla ini tidak wajib. Sekali lagi saya katakan tidak wajib. Ini hanya sunnah aja ataupun hiasan aja ini. Kalaupun tidak pakai ini, kamu langsung bisa nentuin daerahnya bla 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 bla. Boleh, ya. Itu malah bagus supaya lebih cepat. Cuman saya menganjurkan ya kita menggunakan ini supaya kita lebih teliti aja gitu. Jadi ini min akar 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 1 atau 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan akar 3 gitu ya. Nah, kamu langsung nulis ini tanpa ada garis bilangannya boleh aja, tidak ada larangan itu ya. Tidak ada yang melarang. Seret, jawabannya E. Nah, ini lebih mudah dikerjakan dengan dikuadratkan ya. Pakai cara konsep tadi asumsi positif negatif boleh nggak? Boleh juga, sama aja. Ya. Minum dulu kayaknya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya. Adik-adik silahkan ditanya. Jika tidak ada, kita lanjut. Sekarang ini kita hapus. 1, 2, 3 kita hapus. Nah, sekarang kita maju ke nomor 9. Oke. Nomor 9 kayak begini. Ini tadi kayaknya kita udah pernah ya menghadapi soal kayak gini. Kayaknya apa ya soal sama persis. Ya, terserah lah ya mau sama persis atau tidak, pokoknya kita kerjakan ini. Jadi nilai mutlak X tambah 3 dibagi X dikurang 3 kurang dari sama dengan 1. Jadi kalau dia kita pecahkan berarti menjadi sini aja dulu. Min 1 kurang dari sama dengan pakai sama dengan ya. X tambah 3 dibagi X dikurang 3 kurang dari sama dengan 1. Kita kerjakan secara simultan ya. Untuk bagian pertama berarti yang X tambah 3 dibagi X dikurang 3 lebih dari sama dengan min 1. Nah, untuk ini nggak boleh kali silang ya, tapi bolehnya dikumpulkan. Jadi X tambah 3 dibagi X min 3 ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. Kemudian ini samakan penyebut, berarti X tambah 3 ditambah X dikurang 3, panjangin ini. Nah, X tambah X 2X ya. 3 kurang 3 habis, jadi 2X dibagi X dikurang 3 lebih dari sama dengan 0. Oke.
Ini pembuat nolnya X-nya sama dengan 0. Pembuat 0 yang ini X-nya sama dengan 3. Oke, ini nanti kita gambarkan ya. Kita iriskan dengan pecahan keduanya. Yang kedua, bagian keduanya. Ini dia. Nanti kita iriskan. Ada 2 garis bilangan nanti ya. Oke, sekarang untuk yang kedua berarti X tambah 3 dibagi X dikurang 3 kurang dari sama dengan 1. Maka X tambah 3 dibagi X dikurang 3 dikurang 1 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita samakan penyebut. Min 1 dikali X dikurang 3. Terus panjangin, serot X dikurang 3. Nah, lah ini X dikurang X habis ya. Yang atas tinggal 6 tuh. Jadi 6 dibagi X dikurang 3 kurang dari sama dengan 0. Lah ini pembuat 0 cuma 1, yaitu X sama dengan si 3 ini gitu. Ya udah, 1 dan 2 ini kita buatkan garis bilangan. Seret. Seret. Untuk yang pertama ini, pembuat nolnya 0 dan 3. Anggap 0 di sini, 3 di sini. Nah, gitu. Sedangkan yang kedua, 3 doang pembuat nolnya. Luruskan ya ini. 3-nya luruskan. Nah, gitu. Oke, di sini ini ada sama dengannya ya, sama dengan begini, tapi yang di bawah tetap nggak boleh ikut ya. Kenapa? Karena kalau membagi dengan 0 itu nggak boleh. Jadi 3 ini kosong, walaupun di sini pakai sama dengan. Tapi kalau dari atas boleh. Jadi untuk X sama dengan 0 ini boleh full nih. Nah, karena dia pembilang gitu yang di atas. Kalau yang di bawah nggak boleh, karena nggak boleh membagi dengan angka 0. Begitu juga yang ini ya, hanya begini aja udah. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini menentukan positif negatifnya kita cek aja pakai angka 4 di sini ya. Angka di sini boleh nggak sih 1 2 boleh, min 1 dan sebagainya boleh, tapi pakai angka 4 aja lah. Kalau angka 4 dia positif udah. 2x dibagi x min 3 positif lah nilainya. Kita nggak penting ya, yang penting tandanya aja. Mau dia 1000 kayak, yang mau 2000, yang penting positif aja. Sini negatif, sini positif. Nah, gitu. Ini butuhnya daerah apa? Daerah positif, lebih dari 0. Berarti ini ke kanan sana. Terus ini ke kiri sana. Gitu. Boleh diarsir ya supaya enak dilihat. Terus yang ini. Nah, oke, itu solusi pertama. Solusi yang kedua sekarang. Ini pembuat nol cuma 1. Ya udah, kiri kalau nggak kanan gitu aja nih. Mana daerah positifnya? Pastinya di 4 inilah. Di sini positif ya, pastinya di daerah kanannya dia ini pasti positif nih, di sini nih. Angka 4, malah merah rupanya. Ini angka 4 di sini pasti positif di daerah sini. Negatifnya dia di sini. Negatif gitu. Lah untuk dia kita butuh daerah apa coba? Daerah negatif nih. Kurang dari sama dengan 0 negatif. Berarti ini dong. Daerah negatif ini. Nah, gitu. Panah deh ke bawah sana ya. Bisa arsir. Ini dia daerahnya. Nah, gitu. Kalau kita tarik garis, irisannya mana? Dari 0 ini kan ditarik nih. Rupanya di sini irisannya. Jelas kita lihat di sini X kurang dari sama dengan 0. Himpunan penulisannya. Ya, HP sama dengan X kurang dari sama dengan 0 gitu. Jadi jawabannya serat-serat ya. Ini juga sederhana ya. Sederhana dan susah-susah mudah. Sederhana dan mudah bagi yang memahami. Tapi yang tidak memahami pusing setengah mati itu. Tadi kenapa yang X min 3-nya tuh tidak boleh langsung kali dengan min 1, Kak? Kenapa tadi yang X min 3 ini.
X min 3 tidak boleh dikali dengan 1 ya? Iya. Atau yang ini ya, tidak boleh dengan min 1 ya? Karena kita tidak tahu X min 3-nya itu positif atau tidak. Kayak gitu. Jadi kalau X min 3 itu positif, dikalikan dengan min 1 ke sini memang tidak berubah tanda. Tapi kalau dia negatif kan berubah tanda. Terus kita kan nggak tahu X min 3-nya itu positif atau enggak. Jadi nggak boleh dikali silang ke situ gitu. Kecuali kita pakai asumsi lagi, dengan asumsi X min 3 positif, berarti harus 2 bagian lagi nanti dikerjakan ini. Waduh, makin pusing dah. Ini juga 2A, aduh makin ruwet itu. Mempersusah diri, mendingan ini pindahin sini, selesai urusan gitu. Paham nggak maksudnya? Paham, Kak. Oke. Kalau ngerti paham. Jadi memang mengalihkan dengan sesuatu itu di dalam pertidaksamaan sangat rumit. Harus betul-betul hati-hati karena di dalam perkalian untuk tanda pertidaksamaan itu dia bisa berubah tanda gitu kan. Ketika kita mengalihkan dengan positif, oke lah tidak berubah tanda. Tapi ketika mengalihkan dengan bilangan negatif, tandanya dibalik. Nah itu yang repot. Nah sementara kalau pengalinya itu sendiri kita tidak tahu positif negatifnya, nah bagaimana cara kita membaliknya kan nggak bisa gitu. Ya, itu alasannya. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjutkan nomor 10 ya. Oke, ini kita hapus. Tapi silakan dipahami dulu deh. Dicerna dulu ya. Ibarat makanan dikunyah dulu ya kan. Dipahami dulu. Buset, ada project nih di samping nih. Ampun deh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Kita hapus ya. Next. Ya, di sini banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi nilai mutlak X kurang dari sama dengan 2pi. Ini cuma pertanyaan konsep sederhana ya, untuk memahamkan kita tentang konsep nilai mutlak itu sendiri. Jadi sebenarnya sih nilai mutlak X kurang dari sama dengan 2pi, berarti kan ini sebetulnya min 2pi kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi kan gitu ya. Dimana kita tahu nilai pi kan 3,14. Berarti min 2pi ya min 6,28 kan. Kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6,28. Ya, kalau yang bulat-bulat aja X-nya tidak ikut yang koma-koma, berarti kan dari min 6 dong. Min 5 sampai nanti ya min 1 gitu kan. Sampai 0 sampai 1. Terus ini terakhirnya 5, 6 gitu kan. Inilah dia. Dari min 6 sampai min 1, 6. Dari 1 sampai 6 juga 6. Tapi ada 0, berarti 13. Jadi banyaknya sebanyak berapa? 13. Ya, jadi N itu sebanyak 13. Jadi jawabannya D ya. Oke, itu hanya pertanyaan konsep untuk menguji konsep kita benar apa enggak, paham apa enggak dengan nilai mutlak itu, kayak gitu aja sih. Oke, ini sudah kita bahas semua. Tadi di buku kita ada juga beberapa pertanyaan yang menarik di situ. Kakak pengen bahas itu ya supaya kalian
bertambah lagi wawasannya. Ini dia. Bagaimana kalau mutlaknya cuma satu kayak begini, ya, kayak gini-gini kan? Sebenarnya sih sama aja ya. Kalau yang ini KL udah tahu lah ya, pakai pemisalan tadi kan, cara ngerjain ini udah paham ya. Jadi tinggal satu bagian aja di sini yang belum, yaitu yang kayak gini bagaimana. Kalau yang ini udah beres lah, misalkan. Nah ini pun sebenarnya mudah ya, sama aja sih. Cuman kalau kayak gini-ginian jangan main kuadrat. Kalau main kuadrat, nih pusing kita nih. Kenapa? Karena kita tidak tahu 3 min X-nya itu positif atau enggak gitu loh. 3 min X ini kan bisa positif, bisa negatif gitu kan ya. Terus kalau main kuadrat kan gimana dong? Boleh nggak dikuadratkan kedua ruas? Tidak boleh. Kalau ini kamu kerjakan dengan kuadratkan kedua ruas, salah nanti jawabannya. Jadi kita mulai dari yang I ya. Yang I. No. Kok nggak bisa digeser ini? Oh, bisa. Oke, yang I. Karena kita masih punya waktu beberapa menit, jadi kita bisa membahas yang I. Jadi bagaimana dong? Pakai asumsi sudah. Bagian pertama berarti untuk 2x min 1 ini lebih dari sama dengan 0 kayak gitu. Jadi untuk X lebih dari sama dengan setengah gitu ya. Jadi untuk X lebih dari sama dengan setengah dia akan positif, udah hilang karena tanda mutlaknya. 2x min 1 kurang dari 3 min X gitu. Ini berarti di sini 3x. Terus di sini berapa? 4 dong. Jadi X-nya berarti kurang dari 4/3. Benar nggak ini? Ada yang benar nggak ini? Ada dong. Kalau kita buat gambarnya satu garis bilangan aja ya. Satu aja. Karena sederhana dia, nggak usah dua. Ini lebih dari sama dengan setengah, berarti kita bulatkan di sini setengah, full ya. Terus ini 4/3 kan lebih dari setengah, 1/3 kan itu. Nah, jadi dia di sini tapi dia kosong ya, 4/3-nya gitu kan. Nah, gini. Jadi kalau kurang dari 4/3 lebih dari setengah kan berarti gini kan. Ini ke sana, tapi yang ini ke sini kan gitu kan. Irisan mereka di mana? Di sini. Kayak gitu. Sini. Ini seharusnya 2 garis bilangan, kakak bikin jadi 1 ya. Oke, di sini apakah dia ini tidak sama simultan? Bukan. Ini cuma 1 tanda tidak samanya. Jadi ini udah, ini sebuah solusi. Solusi 1 gitu aja. Digabung dengan nanti solusi kedua kayak gitu ya. Jadi nanti kita gabungkan dengan solusi kedua. Jadi solusi pertamanya ini apa dong? Kalau gitu. Solusi pertamanya adalah berarti ini setengah kurang dari sama dengan X kurang dari 4/3 gitu. Terus solusi kedua bagaimana? Solusi kedua untuk lawan dari ini berarti untuk X kurang dari setengah ya. Maka ini akan min. Jadi dia min 2X dikurang 1 kurang dari, tetap selalu dia di sininya nggak ada berubah apa-apa. Tetap kayak begini gitu. Jadi ini min 2X tambah 1 kurang dari 3 min X. Ini kalau kita pindahkan ke sini jadi min X. Terus ini 2 gitu. Berarti di sini solusinya X lebih dari min 2 gitu ya. Kita buat juga apa namanya itu gambarnya gitu ya. Kita bikin juga begini, seret gitu. Terus di mana min 2? Di sini pastinya. Ini nggak usah lurus dengan ini, nggak usah ya. Ini bebas, ini tersendiri dia. Di sini aja udah min 2, di sini setengahnya gitu. Nah, setengahnya kosong ya. Min 2-nya kosong juga. Kurang dari setengah, lebih dari min 2, jadi lebih dari min 2 ke sana. Kurang dari setengah ke bawah sini gitu. Nah, sini. Mana arsirannya? Ada di sini. Ada dia di sini. No. Kalau ini solusinya bagaimana dong? Solusinya dari min 2 kurang dari X kurang dari setengah. Nah, ini kalau digabungkan mereka berdua ini nyambung ya. Karena di sini setengahnya pakai sama dengan, di sini enggak. Tapi ketika ini digabungkan dia nyambung tuh jadinya gini.
Jadi himpunan PCA-nya digabungkan mereka berdua, cukup dari min 2 sampai 4/3 gitu. Jadi seperti inilah, kok error? Seperti inilah cara untuk menyelesaikan kalau tanda mutlaknya itu tidak kiri kanannya. Caranya kayak gitu. Tapi jangan dikuadratkan kedua ruas kalau itu tidak ketemu itu. Ini kalau kalian coba mengkuadratkan kedua ruas nanti ada jawabannya, tapi itu salah gitu. Kena jebakan Batman itu. Ya. Aduh, ada mesin gerinda berisik. Ya, kita sampai jam 2.30. Saya kira juga hampir semua bentuk nilai mutlak sudah kita kupas tuntas ya. Mau yang tanda mutlaknya kiri kanan, tanda mutlaknya satu aja, tanda mutlaknya dimanapun kita sudah kupas tuntas. Masalah dia nanti kombinasi dengan bab lain, nah di situ yang penting kalian menguasai konsep nilai mutlaknya. Dia memang bisa dikombinasi dengan logaritma, dengan persamaan kuadrat, ya, dengan trigonometri, macam-macam lah. Tapi setidaknya kalian sudah paham dengan nilai mutlaknya. Ketika dia dikombinasi dengan bab lain pun, konsep itu selalu berlaku universal gitu ya, berlaku umum dimanapun. Jadi kalau kalian ketemu nilai mutlak misalkan di fisika, di kimia, di ekonomi, dimanapun ya prinsipnya tetap prinsip nilai mutlak ini berlaku juga di sana begitu ya. Kira-kira begitu. Ya, saya kira demikian saja. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Makasih Kak. Sukses semuanya ya.